Halo semuanya, aduh suaraku sesuatu banget. Oke, hari ini aku akan menjelaskan tentang project planning, but actually I thought you guys already understood because simply there's no a lot of different from semester 1 and semester 2, and it's only the difference is semester 2 we make it more specific, which is in the Thailand, and second one we have specific recruitment as well. Oh yeah, for the specific recruitment, it's only few of the LC actually taking it. That's why you guys kind of um, confused. Yeah. Okay, I will just redeliver. So basically now I will explain to you guys. First one is the triangle. See segitiga biru itu, and the value la 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 la. But here I will more focus more, emphasize more on what we need to know. For example only ya, ini adalah OJXOP visionnya, delivering high quality experience to reach out Indonesian youth through global experience to shape trustworthy leaders, which is ini di create di create-nya itu align dengan vision Indonesia is a home. Oke, goalnya, nah ini yang mau aku emphasize yaitu di goal itu, yaitu kalau misalnya OJX OP Indonesia, we emphasize on outgoing exchange experience delivered and program net promoter score. Tapi kalau untuk as you guys know, buat OJCDP nasional gitu fokusnya kan sama matching dan realization, more to performance wise. Tapi kalau misalnya OJX OP itu dia fokusnya sama quality. But because we are together and for one function is only the people are different, so that's why we have these two goal. First one is outgoing exchange experience delivered, and second one is program net promoter score. Dan sebetulnya untuk project-project yang akan di-create big project and satu lagi individual project, itu make sure the project is aligned with your goal, kayak gitu, goal yang kalian udah set ini based on dua ini. Kalau misalnya kalian tulis ada number of realization, so make a project that can support or contribute or making this number of experience delivered happen, kayak gitu, or realize delivered happen, kayak gitu. Jangan kalian tulisnya mau achieve number itu tapi malah kalian bikin project OPS kayak gitu kan, nyambungnya di mana gitu. Nah, untuk NPS itu juga sama kayak gitu. Kalau misalnya kalian fokus sama NPS, artinya fokus sama quality. Project apa yang akan mensupport quality itu? Right. This is target. Okay, go on. Nah, kita fokus sama, waduh, kenapa jadi ini? Kita fokus sama untuk projectnya. Jadi kalau untuk OJSDP kita punya dua big project sama satu individual project. Nah, kalau misalnya kan tadi ada NPS juga. Kalau NPS kalian bisa lihat dari projectnya marketing, which is better customer experience. Itu ada pembuatan ECB, ada ECB, ada SNS implementation. Ya, you guys can see, and there's also regional and local OPS. Tapi kalau yang ini nih kayak aku akan buka lagi floornya untuk regional and local OPS for those who want to take it kayak gitu. Tapi later on. Jadi apa yang mau aku emphasize di sini ada 3 project. Untuk big project tuh ada Thailand Indonesia sama LIP kayak gitu. Nanti untuk yang bingung-bingung LIP aku akan jelaskan lagi. Oke, untuk Thailand Indonesia as simple as you guys will join the Matching Mania of Thailand, you guys will join nanti aku akan jelaskan juga ada IR1 Unity yang akan dijelaskan pada hari Jumat. Abisnya aku akan jelasin kalau misalnya kita akan ada meeting hari Jumat, commission meeting. Di situ ada IR education juga. After commission meeting kalian bisa join di situ dan aku akan jelasin juga a glimpse only gimana sih IR1 Unity itu. IR1 Unity itu adalah hasil IR Summit output yang kemarin kita handle before NEC bersama beberapa LCVP yang datang, CVP OJSDP Indonesia dan manajer OJSDP juga yang pada datang di IR Summit itu. Kita came up sama new IR system kayak ibaratnya gitu. Nah, as simple as that. Kalau misalnya untuk Indonesia Thailand, kalau misalnya untuk entity-entity yang
emang di invite untuk join summitnya, you can put it, you guys put it summit. But for those who just join, you can just put like number match from Thailand, apa joining Matching Mania. Terus apa lagi kalau misalnya kalian mau put showcasing IP dan segala macam, you guys can put it, but more emphasized on how you make sure you guys will get this match from Indonesia Thailand. Dan kalau misalnya kalian pertanyaannya TN secure kan kayak gitu, nah TN secure itu nggak semena-mena kayak harus ambil 10, harus ambil berapa, harus berapa, itu kalian tinggal submit ke Podio kayak gitu. Nanti di Podio itu nanti kita akan lihat whether okay you only want to take that is fine, karena misalnya along the way misalnya kalian mau lebih lagi tuh nggak apa-apa, tapi nanti ada sistemnya di IR One United itu. Jadi untuk Indonesia Thailand ini kan ini as MC ya, ini dari perspektif MC. Nah sekarang kalian bikinlah dari perspektif LC gitu, Indonesia Thailand. Tapi yang pasti banget dari aku ya, just make it simple. What you guys want to take it from Indonesia Thailand must be the TN opportunity, right? So you guys put it how you can get the TN opportunity through this kayak gitu. Sama abis itu project report, karena misalnya di IR1 United itu kalau misalnya kalian lihat nanti kalian harus report kayak misalnya LC treatmentnya di sana gimana kayak gitu misalnya. Jadi yang paling penting adalah first one is ini aku tulis aja sini. First one is Matching Mania join. Second one is apa tadi, project ini apa namanya, partnership report submit. Terus habis itu any updating. Ini adalah hal yang terpenting kayak gitu. Nah sisanya kalian bisa put sih, intinya nanti bakal ada direction lagi dari nasional, tapi you guys put it in your perspektif. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat as a whole tuh ngapain aja, ini kan udah diput nih SDGs lah, Ipirituné showcasing dan segala macam kayak gitu ya. Itu kan ada pre-survey and so on and so forth kayak gitu ya. Just make it simple. Intinya kalian mau opportunity itu gimana, how to get it kayak gitu. If you have any crazy idea towards Indonesia and Thailand, you can put it as well here kayak gitu. Tapi regarding the number of the unsecured, it is we can negotiate it, and then you just need to put it on Podio. And if you want to get more, yes, there's a regulation as well later on during our partnership kayak gitu, because it will be part of the IR One United. And second one is LEAP. LEAP is as simple as specific recruitment. Specific recruitment, which is like for the specific country kayak gitu. And most question coming to me is whether you can conduct LEAP on March or even earlier or not. The answer is we just came up with a decision between me, Abeng, and Jasmine to make like LEAP is not like LEAP for Thailand and then people will go to for Thailand and no. But LEAP, yes, LEAP is only for the country that is not really lots of people know this country, and then basically buat country-country yang nggak laku. But how you guys will see whether the country terus gimana gitu, nanti nggak akan ada yang ngambil LEAP. Oke, fokus LEAP itu bukan menjadi main utama dari strategi kalian kayak gitu, karena LEAP itu cuma sebagai supporting aja kayak gitu. Nah untuk LEAP itu kalau misalnya kalian, aku ngasih lihat contekan dari new matchability form yang dibuat sama Ulfa dan the team. Thank you very much. Nah, jadi kayak ORS sekarang itu nanti bakal ORS-nya itu akan ada pertanyaan-pertanyaan matchability form. Jadi ORS-nya itu nggak akan so general. Nah, kayak gimana nih? Kalian bisa lihat pertanyaannya. Bahkan kalian bisa lihat juga whether si orang itu sebenarnya udah tahu Isaac atau belum sih kayak gitu. Apakah dia pernah involve Isaac sebelumnya? Kayak gitu-gitu.
gitu. Jadi gitu. Nah, apa sih? Terus yang aku mau emphasize adalah LEAP itu. Nah, ini LEAP is now being part of Global Citizen Program where EP can go directly and fast in terms of matching. Because when they choose these certain entities, you guys can directly assist them to match to these certain entities. Higher chance for them to be selected for the program. Kayak gitu. Jadi nanti EP itu kalau misalnya dia milih region-regionnya doang, artinya dia masuk Global Citizen aja. Tapi kalau LEAP itu dia udah fokus milih country. Ya, hopefully by this I think I have to make a new selection kayak gitu. Jadi kalau misalnya selectionnya dia udah milih specific country itu pasti berbeda sama kalau dia kalau misalnya dia ini kalau misalnya dia ini mau kalau misalnya dia ini mau country yang selected aja kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau overall, misalnya kalian mau deeper, masih mau influence dia, bisa yang 6 ini bisa di selection biasa, tapi kalau misalnya dia udah spesifik itu artinya milih project yang mana, mau yang mana kayak gitu. Dapet ya? Kayak gitu. Nah, nanti juga si Lip ini bukan brand baru, tapi bukan brand sendiri maksudnya. Tapi Lip itu part of Global Citizen dan namanya bakal jadi Global Citizen Express. Jadi banyak kalau kalian uh, beli cangkir bar gitu kan, cangkir bar ada cangkir bar biasa gitu, tapi ada cangkir bar jumbo gitu kan, dan kalian tahu oh ya itu cangkir bar yang gede. Nah, same as Global Citizen and Global Citizen Express. Jadi ibaratnya kalau misalnya oh ya mau Global Citizen Express gitu, itu artinya Global Citizen yang cepat gitu, dia negara udah fix yang mana dan cepat matchingnya tanpa harus uh, gitu deh, dapet ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya kapan bisa melakukannya, ya bisa dari awal gitu kan. Waduh, bisa dari awal gitu kan, kayak bisa dari awal kalian menaruh Global Citizen Express dan itu negaranya ini. Dan kalau misalnya kalian mau cepet juga, kan nanti bakal ada, makanya nih pada bikin WhatsApp kayak gitu, WhatsApp atau Facebooknya juga diaktifin, karena di situ kan ada grup entity kan dari antara negara apa sama negara apa. Nah, diutilize, kalian bisa langsung minta projectnya dari mereka kalau misalnya, karena kalau misalnya MC yang nge-push MC sana juga mereka kan lama banget kasihnya, karena mereka harus compile dulu. If you ask directly to the LCs or even in the group, mereka bakal iya nih ada project nih, ada project. Terus bahkan nanti mereka bilang, kalian bisa bilang ini gue ada EP, kapan kita bisa langsung interviewin kayak gitu. That's as simple as that kayak gitu. Just make our life very very simple gitu ya. We already provide you the platform, you just utilize it if you want to make it fast kayak gitu. Karena kalian tahu kan kalau misalnya sama halnya kayak MC Indonesia kayak gitu. Misalnya aku belum bisa ngasihin semua IP ku ke entity sana karena apa? Karena dari kalian sendiri kan belum submit gitu kan data-datanya. As simple as MC abroad, they need to wait kayak gitu. Makanya intinya adalah jangan lupa kalau mau cepet ya jangan lupa submit kayak gitu kan. Ya udah ini kayak gini resurvey as always. Kenapa ada peer survey for IP return licensing? Karena kita harus lihat dulu kan misalnya Asia mana yang bagus dan segala mana. Karena komen dari IP return itu salah satu yang benar-benar insight kita. Karena mereka itu yang menjalankan experience, mereka itu produk kita, mereka itu yang memberikan referral ke kita kayak gitu, rekomendasi ke kita. Air Summit udah beres, produk packaging nanti ya itu abeng sih. Ya lalala, same. Okay, if you have, the last one is individual project, which is conversion strategy itu buat. Nah, ini kenapa ini kak nggak ada gitu goalnya. Nah, ini individual project kan, jadi ini tuh ibaratnya additional aja gitu karena kan maksimum 3 kan. Nah, tapi sebenarnya 2 itu big project, which is LC boleh ambil. Nah, ini adalah projectku sendiri. Ini adalah gimana input-input untuk kalian, gimana cara achieve number of match, number of realize itu. Nah, ini ada strategi from racing to matching, strategi matching to realization.
IR juga ada. Ini sama aja sih, kayak ini biasa banget sih. Nih, pre-matching form determination package itu sebenarnya matchability form. Itu udah done, dan interview tuti and training itu maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa came up pada saat mereka interview sama entity luar gitu, IGs, DP abroad, sama project itu. Biasanya apa? Nah, kita bisa ngasih apa guideline-nya kayak gitu. Nah, ini misalnya aku ngasih super simple, Kak. Kalian mau bikin based on LC kalian, itu boleh banget itu. Kalau misalnya ada mau ada ribet-ribet atau misalnya ada strategi khusus supaya mereka cepet match, misalnya kalian ajarin mereka bikin presentasi tentang diri yang bagus, mereka harus apa, itu terserah kalian. Parents newsletter guideline kayak gitu. Kayak misalnya lebih ke konten sih. Pokoknya ini karena, ini kenapa sih dipilih ini racing to matching, kenapa project-projectnya ini, karena racing to matching actually our main bottleneck is only how we can influence our EPs to take the certain project that we already offer to them, which is based on IR. But now at second semester we have a lot of entity partners, right? Nah kayak gitu, tapi masalahnya adalah gimana caranya si EP itu mau kan. Nah ini karena kita tuh udah bener-bener nge-offer dan EP mentor sebagai main kekuatan kita dalam menginfluence EP-EP itu, that's why we agree on matchability form as the main tools kayak gitu. Karena ketika EP udah milih ya udah saklek gitu kan, makanya that's why we put it we put it the matchability form. Terus yang kedua adalah strategi to matching and strategi from matching to realization. Ini ada ini ada parents newsletter guideline, EP assessment treatment, terus abis itu survei. Nah, parents newsletter guideline itu lebih ini sih, lebih ke kenapa dipilih parentsnya newsletter guideline, karena itu permasalahan utama kalian masalah rata-rata adalah family issue kayak gitu, parents kayak gitu, parents permission. Nah jadinya biar ensure itu dengan ada newsletter, kalau misalnya kalian mau calling kayak mau apa, it's very very up to you kayak gitu. Ini kan dari MC level kacamatanya. EP acceptance treatment itu adalah ketika IP itu diterima, dia tuh mau diapain gitu kan. Untuk ensure-nya. Jadi bisa ada visa, ada apa, lala lali lili. Itu akan banyak kayak gitu. Nah, terus survei, ya udah survei. Jadi ini acceptance ini lebih apa bisa. Jadi aku lebih ke ngasih guideline gitu sih. Misalnya kalau misal IP itu terima, apa aja yang harus kalian pikirin untuk ensure dia bakal realize kayak gitu. Satu, misalnya harus ada health letter kayak gitu kan, misalnya itu adalah salah satu inputnya. Masalah visa, kalian ada visa booklet kayak gitu segala macam, tapi lebih ke poin-poin, karena the rest, the visa booklet and everything, ya it will be part of that, tapi ini lebih ke kayak things to do kayak gitu, things to prevent kayak gitu. Survei ya itu pasti akan terus survei kan untuk input. IR ya udah, IR sama aja sih kayak kemarin-kemarin gitu. You guys can see embassy engagement ini cuma salah satu inisiatif dicoba, tapi entah ini hasilnya nggak akan jadi term ini sih gitu, karena masalah Cina itu. Dan kalau nggak salah ada beberapa entity kayak Surabaya, there's no problem in sending people to China. So yeah, this is the MC project, but if you want to make it like this as well to LC, yes, but do not duplicate this because it is from MC view, and now I challenge you to make it into LC view, very very technical one. How do you make it happen? Kayak gitu. In bigger picture adalah ada Indo Thailand, yes you can make it, but in LC level perspective, and then LEAP specific recruitment, how you make this LEAP or specific recruitment yang namanya Global Citizen Express itu in your LC level as well. Conversion strategy itu terserah. Jadi Thailand Indonesia customer LEAP itu mutlak kalau misalnya kalian boleh ambil aja, karena emang itu for you guys as well gitu kan.
kayak itu sama gitu loh sebenarnya, kayak emang rumus pakemnya gitu loh. Jadi just take it, Global Citizen Express and Thailand Indonesia, itu dua itu just take it. And conversion strategi itu terserah kalian, kalau misalnya kalian mau bikin conversion strategi juga boleh, tapi ini bakal beda banget isinya. Kenapa? Karena setiap entity itu punya current condition masing-masing kan. Okay, if you have any question just ask me, and happy creating planning.